warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Khairul Nijan, guru SMK Negeri 1 Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Surabaya, program studi pelayaran kapal penangkapan ikan yang sedang melaksanakan uji kinerja PPG tahun 2021. Pada uji kinerja PPG ini, saya melaksanakan praktik pembelajaran bersama peserta didik secara daring dengan kompetensi dasar yang diajarkan yaitu melakukan operasi penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap longline. Untuk kegiatan praktik pembelajaran saya laksanakan pada hari Senin tanggal 18 Oktober tahun 2021. Berikut saya tampilkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan bersama peserta didik. Untuk itu, saran dan masukannya sangat diharapkan agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan dapat menjadi lebih baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Ya, lemas nih pagi-pagi nih. Ya, selamat pagi. Ya, tetap semangat seperti biasa ya. Ya, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini, dengan pembelajaran kita dalam sistem daring, jadi Bapak harap kalian tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ya, walaupun kegiatan pembelajaran kita dilaksanakan secara daring ya. Oke, sebelum kita memulai materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar apa-apa yang akan kita pelajari nanti mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon kepada Allah agar pandemi COVID yang sekarang melanda di daerah kita dapat cepat berakhir. Jadi kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan secara normal. Untuk doa, Bapak minta tolong kepada Elfitri Alfi untuk memimpin pembacaan doa. Kepada Elfitri Alfi, Bapak persilakan. Ya Pak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, yang telah sama-sama kita membacakan doa. Selanjutnya yaitu untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita. Alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, jadi ini nanti Bapak akan putarkan lagu Indonesia Raya dan sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tersebut.
Ya, terima kasih pada anak Bapak yang telah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga setelah kita menyanyikan lagu nasionalisme kita, jadi jiwa nasionalisme kita tetap terjaga. Ya, ini sampai di sini masih bisa dimonitor suara Bapak? Siap, Mas. Siap, Pak. Ya, jadi sebelum lanjut kita ke materi pembelajaran, ini Bapak akan mengecek kehadiran kalian, ya, dan juga Bapak ingatkan nanti di Google Classroom, ya, itu juga sudah Bapak sematkan link sensi kehadiran kalian. Jadi mengecek kehadiran kalian satu persatu, dan kalian juga nanti tolong mengisi presensi kehadiran kalian yang ada di Google Classroom. Paham? Siap, paham, Pak. Siap, paham. Oke, ya. Nih Bapak cek satu persatu ya. Hafiz Prayoga. Siap aja, Pak. Arpan Aprialdi. Siap, hadir, Pak. Mungkin karena kita menggunakan metode daring, ya mungkin karena keterbatasan jaringan yang membuat mungkin penyampaian saya agak lambat sampai ke HP kalian. Tapi yang paling penting Bapak harapkan ke kalian, kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, sampai di sini masih bisa dimonitor? Siap. Pak. Ya, oke ya. Jadi sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang metode penangkapan dengan menggunakan alat tangkap long line, ya, long line. Mungkin bahasa long line ini adalah menggunakan bahasa Inggris. Kalau misalkan kita artikan long line ini adalah tali yang panjang, ya, tali yang panjang. Nah, tapi nanti kita akan menjelaskan, nanti Bapak akan menjelaskan secara detail, dan juga kita nanti akan berdiskusi bersama untuk materi pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi sebelum kita lanjut, ini Bapak akan mereview sedikit tentang materi pembelajaran kita minggu yang lalu, ya. Siapa yang masih ingat materi pelajaran apa kita tentang minggu yang lalu? Saya, Pak. Fitra, tentang materi alat tangkap apa, Fitra? Alat tangkap Rhode Island, Pak. Ya, minggu yang lalu kita telah belajar tentang metode penangkapan dengan menggunakan alat tangkap pull and line, ya. Nah, dari anak Bapak, siapa yang masih ingat tentang materi kita minggu yang lalu? Saya, Pak. Ya, Fitra, apa tentang materi minggu yang lalu? Alat tangkap pull and line adalah alat tangkap yang sederhana tapi memerlukan keahlian khusus untuk memancingnya, Pak. Ya, Sudah, Pak. ya, Fitra menjawab alat tangkap pull and line adalah alat tangkap yang sederhana tetapi memerlukan keahlian khusus para pemancing, ya. Karena apa? Memiliki keahlian khusus karena alat tangkap memiliki mata pancing tidak baik balik. Jadi begitu kita mancing, kita sentakkan ikannya ke atas kepala kita, maka secara otomatis ikan tersebut akan jatuh ke dek kapal. Nah, yang lain mungkin ada lagi yang mau menambahkan tentang materi kita minggu yang lalu, silakan. Siap, saya, Pak. Ya, Sukma, silakan. Joran yang digunakan biasa terbuat dari bambu atau fiber, Pak. Ya, benar, ya. Karena alat batu penangkapannya dengan menggunakan joran, jadi joran di alat tangkap pull and line itu menggunakan bambu ataupun mungkin sudah dimodifikasi dengan menggunakan bird, ya. Mungkin karena keterbatasan bambu untuk bisa dijadikan joran pada alat tangkap pull and line. Yang lain siapa lagi? Ada yang mau menambahkan? Silakan. Siap, saya, Pak. Ya, silakan Alfaristi. Kapal pull and line menggunakan umpan hidup sebagai penarik ikan-ikan besar tetap berkumpul di sekitar kapal. Ya, inilah salah satu keunikan alat tangkap pull and line, ya. Dia menggunakan umpan hidup sebagai pancingan agar ikan-ikan yang menjadi tujuan penangkapan tetap berkumpul di sekitaran kapal, ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Siap saya, Pak.
Ya, silakan Hamdi. Bagian haluan pada kapal ini berada dengan kapal ikan lainnya. Karena pada bagian haluan merupakan tempat memancing penduduk. Ya. Siap itu ya. Ya, terima kasih. Ya, betul. Kapal Pulau Line memiliki perbedaan dengan kapal-kapal yang lainnya, ya, kapal-kapal ikan yang lainnya. Karena apa? Di kapal Pulau Line, bagian haluan depan itu khusus memang dibuat sebagai tempat duduk para pemancing, atau istilahnya itu pila-pila, ya. Jadi para pemancing itu duduknya di bagian haluan depan kapal. Itulah yang menjadi perbedaan antara kapal Pulau Line dengan kapal ikan yang lainnya. Ya, terima kasih untuk anak-anak Bapak semuanya. Bapak anggap kalian sudah paham tentang materi kita minggu yang lalu, yaitu tentang alat tangkap online. Ya, jadi untuk minggu ini, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang materi penangkapan, yaitu menggunakan alat tangkap online. Ya, jadi sampai di sini masih bisa dimonitor suara Bapak? Siap, masih Pak. Siap, masih Pak. Oke ya, ini Bapak share screen untuk materi kita pada hari ini ya. Gimana anak-anak Bapak? Bisa di monitor suara dan tampilannya masih bisa dilihat? Masih Pak, jelas Pak. Ya. Nah, ya Bapak besar ini ya. Ini gimana kelihatan? Siap kelihatan, Pak. Nah, Siap kelihatan Pak. ya, terima kasih ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari teknik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap line. Ya, mungkin dari gambar yang ada di tampilan kalian, itu kalian bisa melihat ya gambar alat tangkap dengan ilustrasi gambar ikan yang sedang memakan mata pancing yang jumlahnya itu terlalu banyak, ya, bisa diperkirakan lebih dari 100 mata pancing, ya. Tuh ya, oke kita lanjut ya. Nah, kompetensi dasar dari materi ini yaitu menerapkan cara pengoperasian alat tangkap longline. Yang kedua, melaksanakan cara pengoperasian alat tangkap longline, ya. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama dapat menjelaskan cara pengoperasian alat tangkap longline. Yang kedua, melaksanakan cara pengoperasian alat tangkap longline. Yang ketiga, menyimpulkan cara pengoperasian alat tangkap longline. Yang terakhir yaitu mendemonstrasikan cara pengoperasian alat tangkap longline, ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan metode pembelajaran PBL, ya. PBL itu yaitu problem based learning serta metode diskusi dan tanya jawab. Diharapkan yang pertama setelah melihat tayangan gambar, ya, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan bagian-bagian dari alat tangkap longline dengan tepat. Nah, yang kedua, setelah melihat tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan cara pengoperasian diskusi kelompok. Jadi diharapkan dari alat tangkap. Nah, yang terakhir dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menumbuhkan nilai karakter kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, itu yang paling penting ya, karena metode pembelajaran kita menggunakan diskusi kelompok. Yang penting yaitu nilai kerjasama antar kelompoknya nanti. Tolong itu yang paling penting kalian tumbuh, ya. Kalian tumbuhkan itu. Nah, ini adalah proses penilaian, ya. Yang pertama yaitu sikap. Sikap ini nanti Bapak bisa melihat sikap kalian dari kita selama pembelajaran, ya. Yang kedua masalah penilaian tentang pengetahuan, ya, pengetahuan. Yang terakhir yaitu keterampilan, ya. Yang paling penting dari ketiga penilaian ini, yang paling penting yang Bapak harapkan sama itu bukan hanya sekedar kalian itu bisa, ya. Yang penting yang Bapak
yang menjadi tujuan pokok Bapak dalam penilaian terhadap kalian, yaitu bagaimana sikap dan tingkah laku kalian. Itu yang paling penting, ya. Kenapa? Sikap dan tingkah laku itu yang paling mendasar, ya. Kalau masalah pengetahuan, masalah pintar, masalah bodoh itu masih ada obatnya. Ya, asal kita mau belajar, kita pasti bisa. Tetapi kalau sikap dan tingkah laku kita tidak bisa kita perbaiki, susah ke depannya. Ya, apalagi kalian sekolah di SMK Negeri 1 Bendahara, ambil jurusan nautika kapal penangkapan ikan, ya, salah satu jurusan favorit yang ada di sekolah kita, itu yang akan menjadi tujuan kalian ke depan. Ya, kami juga berharap di sini kalian ambil jurusan ini agar dipersiapkan untuk menjadi seorang nahkoda. Menjadi seorang nahkoda bukan hanya kita sekedar bisa kita membawa kapal, tapi bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin yang bisa menjadi contoh terhadap para ABK yang ada di kapal tersebut. Ya, jadi itu yang paling penting. Sampai di sini masih bisa dimonitor anak-anak Bapak semuanya? Siap, Siap, bisa, Pak. Ya, bisa ya. Ya, ini habis ini Bapak akan tampilkan video tentang materi pembelajaran kita pada hari ini ya. Di video penangkapan menggunakan alat tangkap longline. Nah, jadi sebelum dari pembelajaran, ini Bapak jelaskan sedikit untuk nanti pada saat kegiatan diskusi, itu nanti Bapak telah menyiapkan 2 buah link. Pada saat nanti diskusi, Bapak akan membagikan kelompok. Ya, kelompok seperti biasa, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, untuk link gimmicknya itu sudah Bapak share ke tab, nanti kalian lihat, dan aturannya untuk kelompok ya, untuk kelompok 1 nanti tetap stay ataupun standby gimmick yang kita gunakan sekarang. Untuk kelompok pada diskusi kelompok nanti, Bapak harapkan kalian left ataupun keluar dari link gimmick ini dan silakan masuk ke link gimmick khusus untuk kelompok 2 yang sudah Bapak bagikan ke grup WhatsApp kalian. Paham? Ya, paham, Pak. Ya, oke ya. Kalau sudah paham, ini kita lanjut ya. Sedikit Bapak akan menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu tentang alat tangkap longline atau disebut dengan rawai tuna. Ya, kenapa disebut dengan rawai tuna? Karena memang tujuan dari alat tangkap ini adalah menangkap ikan-ikan yang berukuran sedang hingga besar. Dan salah satu contohnya yaitu adalah ikan-ikan tuna, ikan cakalang, marlin seperti dari video yang sudah kalian lihat tadi ya. Nah, alat tangkap ini disebut dengan pancing yang dioperasikan secara horizontal dan terbentang memanjang di dalam perairan yang cukup luas pada kedalaman tertentu
yang terdiri dari tali utama atau disebut dengan main line yang berangkai dengan tali-tali cabang atau disebut dengan branch line yang dilengkapi dengan pancing, ya. Nah, ini adalah konstruksi alat tangkap long line, ya. Nah, itu kalian bisa lihat diri, ada yang disebut dengan long line, ada wire leader, ya, dan yang terakhir yaitu mata pancing, ya. Ini adalah jenis-jenis hasil tangkapan pada alat tangkap long line, ya. Ini kalian lihat, bisa lihat. Oke, untuk kedua kelompok, ya, kelompok 1 dan kelompok 2 gimana? Bisa dimonitor suara Bapak? Kelompok 1, kelompok 2 gimana? Bisa dimonitor suara Bapak? Masih bisa, Pak. Ya, bisa. Nah, ya, itu kalian buka Google Classroom kalian, ya, itu sudah Bapak sematkan, sudah Bapak masukkan untuk tugas LKPD ataupun tugas diskusi kelompok. Ya, jadi Bapak harap mulai dari sekarang tolong kerjakan soal yang ada di LKPD. Ya, itu ada 3 soal, baik kelompok 1 ataupun kelompok 2, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Ya, mana soal yang tidak paham ataupun ada soal yang kurang jelas, silakan dicari, silakan ditanyakan, ya. Nah, yang paling penting Bapak harapkan sama kalian, tolong manfaatkan buku cetak yang ada sama kalian dan juga manfaatkan teknologi, ya. Gunakan HP kalian untuk mencari jawaban dari soal yang ada di LKPD. Paham anak-anak Bapak semuanya? Siap, paham, Pak.
silakan. Pak. Kelompok mana dulu ini yang mau menjawab? Kelompok 1 atau kelompok 2? Silakan. Siap saya Pak. Kelompok 1 Pak. Kelompok 1 silakan. Jenis long line ada 2 jenis, yaitu rawan tetap atau set long line. Rawa tetap yaitu biasa disebut rawa dasar atau poston long line. Karena alat tangkap ini biasanya dioperasikan di dasar perairan dan digunakan untuk menangkap ikan-ikan yang hidup di dasar perairan. Rawa hanyut atau drift long line. Itu rawa ini dioperasikan biasanya di permukaan perairan dan pertengahan perairan. Pak. Ya, terima kasih Sukma. Mungkin dari kelompok ini Sukma kelompok 1 ya. Sukma kelompok 1. Mungkin ada tambahan lain dari kelompok 2, silakan. Siap, saya Pak. Wahyu, silakan kelompok 2. Ya, silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya Wahyu. Ada berapa jenis long line? Long line dasar di mana target penangkapan untuk jenis long line ini adalah ikan-ikan demersal. Long line hanyut. Istilah rawai hanyut juga sama drift long line biasanya digunakan untuk menangkap ikan pelanggis. Long line tuna disebut juga dengan rawai tuna walaupun kenyataannya bahwa hasil tangkapannya bukan ikan tuna tetapi juga jenis-jenis ikan lain seperti layar, ikan hiu dan lain-lain. Siap sudah Pak? Ya, terima kasih Wahyu yang telah menyampaikan hasil diskusi untuk kelompok 2. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menyampaikan hasil diskusi tentang materi LKPD, tentang soal yang ada di LKPD soal nomor 3. Ya, di mana soal nomor 3 yaitu jenis long line itu ada 2 jenis. Ya, walaupun mungkin di kalian ada mencari literasi yang lain, ya kalian mencari jawaban yang lain, mungkin di situ ada 3 ya. Nah, di mana yang pertama yaitu rawai tetap atau biasa disebut dengan set long line ya, di mana alat ini biasanya disebut dengan rawai dasar bottom long line ya, karena biasanya alat tangkap ini memang dioperasikan di dasar perairan ya. Yang kedua yaitu rawai hanyut atau drift long line, yaitu rawai yang biasanya dioperasikan di bagian permukaan ataupun pertengahan perairan. Nah, yang terakhir mungkin tadi sudah dibacakan oleh kawan kalian sendiri, yaitu ada yang dinamakan dengan rawai tuna ya, walaupun mungkin pada saat proses penangkapannya hasil tangkapan bukan hanya sekedar ikan tuna, tetapi ada ikan-ikan yang lain yang memakan mata pancing, memakan umpan yang ada di mata pancing, dan ikan tersebut tertangkap oleh alat tangkap tersebut. Ya, terima kasih. Ya, Bapak ucapkan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, untuk selanjutnya kita beri aplaus atas semangat kalian pada saat mengerjakan diskusi kelompok. Ya, kita berikan aplaus bersama-sama. Ya, selanjutnya, ya sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ya Bapak berharap ini tadi adalah diskusi kelompok, ya diskusi kelompok, tolong nanti jawabannya kalian pindahkan ke buku kalian masing-masing, ya. Nah, tolong jawabannya kalian upload di Google Classroom atas nama kalian masing-masing. Nah, itu menjadi tugas individu, ya, walaupun sekarang diskusinya itu kelompok, tetapi di Google Classroom itu menjadi tugas individu. Masih itu Pak? Masih Pak. Ya. Nah, sebelum Bapak tutup, mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin ada yang belum paham, mungkin ada yang belum jelas, silakan. Yang mau bertanya, Bapak persilakan. Siap, saya Pak. Ya, Ari Ramadhani, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Ikan apa saja yang biasa tertangkap di apa nih? Di alat tangkap ini. Sebentar Pak, saya ulangi Pak. Ikan apa saja yang biasanya tertangkap di alat tangkap ini?
Ya, terima kasih Ari. Ari menanyakan, Pak, ikan apa saja yang menjadi tujuan penangkapan pada alat tangkap long line ya? Mungkin sebelum Bapak jawab, mungkin ada dari kawan-kawan kalian yang mau menambahkan atau mau memberi jawaban, Bapak persilakan. Siap, saya Pak. Ya, Lukmanul Hakim, silakan. Dalam alat tangkap online biasa ikan yang tertangkap yaitu ikan tuna sirip biru, ikan tuna sirip kuning, ikan tuna albatros, sama didingang, Pak. Ya, mungkin yang lain ada jawaban yang lain sebelum Bapak menambahkan dari pertanyaan si Ari Ramadhani. Ada jawaban yang lain dari kawan-kawan kalian, silakan. Kalau tidak ada, sedikit Bapak menambahkan. Nah, tujuan dari tangkapan alat long line itu biasanya memang menangkap ikan-ikan yang berukuran sedang ataupun berukuran besar ya. Jenis ikan yang tertangkap yaitu dari jenis ikan tuna ya. Dari ikan tuna tersebut banyak jenisnya lagi ya. Ada tuna sirip biru, ada tuna sirip kuning, ada albacore ya. Nah, selanjutnya ada mungkin kalian lihat tadi pada di video penangkapan yang Bapak tampilkan tadi, di situ tertangkap ikan layaran ya ataupun setuhuk ya. Dan juga biasanya ada juga yang tertangkap yaitu ikan hiu. Itu ya. Ari, gimana Ari, paham? Ari, gimana, paham untuk soal yang kamu tanyakan? Siap, paham, Pak. Ya, mungkin ada lagi dari kawan-kawan kalian? Dari anak-anak Bapak ini mungkin ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa lagi yang mau bertanya? Bapak persilakan. Siap, saya Pak. Adi, silakan Adi. Ikan apa saja yang bisa menjadi umpan pada alat tangkap long line, Pak? Siap, itu aja, Pak. Adi menanyakan, Pak, ikan apa saja yang bisa dijadikan umpan? Nah, ini siapa yang bisa membantu? Memberikan jawaban dari pertanyaan Aldi. Silakan. Siap, saya, Pak. Nah, Alfi, silakan. Ikan yang bisa dijadikan umpan pada alat tangkap long line yaitu ikan-ikan pelagis kecil, Pak. Pelagis kecil. Ya, terima kasih. Alfi, yang lain mungkin ada jawaban yang lain? Silakan. Ada yang lain yang mau memberikan jawaban? Yang tidak ada, ini sedikit Bapak akan menyampaikan ya untuk pertanyaan Adi, ikan-ikan apa saja. Nah, yang paling penting persyaratan umpan yang bisa dijadikan umpan pada alat tangkap long line. Yang pertama memiliki ciri khas khusus, yaitu badannya mengkilat, tahan di dalam air, ya, dan juga untuk ikan tersebut mudah untuk didapatkan, ya, itu yang paling penting. Nah, untuk jenis ikannya yang biasa digunakan yaitu ikan bandeng, ikan lemuru, ikan layang, dan biasa juga untuk umpan biasanya juga digunakan cumi-cumi. Ya, itu ya. Cumi-cumi juga biasa digunakan sebagai umpan pada alat tangkap long line. Ya. Gimana Adi? Paham dari penyampaian Bapak dan penyampaian dari teman-teman kalian? Gimana? Siap, paham, Pak. Ya, ada lagi yang mau menanyakan? Bapak persilakan. Siap, saya, Pak. Ya, Surya, silakan Surya. Apa yang mau dipertanyakan? Apakah ada syarat tertentu untuk umpan yang digunakan? Ya, Surya menanyakan, ada enggak Pak syarat tertentu untuk umpan yang kita gunakan? Sebelum Bapak menjawab, dari kawan-kawan kalian, dari anak-anak Bapak yang lain, silakan. Kalau misalkan ada yang mau memberikan jawaban. Siap, saya Pak. Jikri, silakan. Ikannya murah, mudah didapat, tahan lama, jumlahnya banyak, dan tidak mudah Ya, Jikri selesai menjawab langsung keluar dia ini ya. Ya, terima kasih Jikri ya. Ya, sekilas si Jikri setelah menjawab, syaratnya yaitu tadi mudah didapatkan, ya, mudah didapatkan,
ya. Habis itu jumlahnya banyak, badannya mengkilap, ya seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, ya. Itu yang paling penting syarat untuk bisa dijadikan umpan pada alat tangkap longline. Ya, mungkin sampai di sini, ya, sampai di sini kegiatan pembelajaran kita. Ya, sebelum Bapak tutup, dari anak-anak Bapak harapkan siapa yang bisa menyimpulkan, ya, apa yang bisa kalian simpulkan pada pembelajaran kita pada hari ini tentang alat tangkap longline. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Siap saya, Pak. Muhammad Fitra, silakan. Alat tangkap longline adalah alat tangkap yang memiliki ribuan mata pancing yang tujuan penangkapannya menangkap ikan-ikan besar, Pak. Ya, terima kasih Muhammad Fitra atas kesimpulan yang telah disampaikan. Yang lain siapa lagi yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada hari ini? Sukma, silakan. Alat tangkap longline terbagi menjadi dua jenis, yaitu longline tetap dan longline hanyut. Ya, Iskandar Sukma menyimpulkan dua jenis alat tangkap, Pak. Alat tangkap tetap, alat tangkap longline tetap dan alat tangkap longline hanyut. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada lagi yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini? Kalau tidak ada, Bapak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu Hamdi, ya silakan. Apa yang mau disampaikan untuk kesimpulan kita hari ini? Silakan. Hasil tangkapannya antara lain ikan tuna, ikan layaran, ikan marlin, dan hiu. Ya, Itu ya, Pak. Ya, dari Hamdi menyampaikan hasil tangkapan, jenis-jenis hasil tangkapan pada alat tangkap longline. Ya, jadi dari sekian kesimpulan, beberapa kesimpulan yang telah kalian sampaikan, ya dapat Bapak simpulkan bahwa alat tangkap longline adalah alat tangkap yang memiliki, ya, ratusan bahkan ribuan mata pancing, ya, ribuan mata pancing pada saat kita operasikan. Alat tangkap ini biasanya menangkap ikan-ikan pelagis, baik dia berukuran besar maupun berukuran sedang. Ya, jenis-jenis hasil tangkapan yang biasa tertangkap pada alat tangkap longline yaitu ikan tuna, ikan hiu, marlin, dan jenis-jenis ikan pelagis yang ukurannya besar yang lainnya, ya. Oke, Bapak Sa, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan, yaitu tentang materi alat tangkap pancing tonda, ya. Terima kasih. Ya, yang sekali lagi Bapak ingatkan ke kalian, selama masa pandemi seperti ini, tolong kalian tetap menjaga kesehatan kalian, ya, tetap menjaga 3M, menjaga jarak, ya, mencuci tangan dan selalu menggunakan masker agar kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita dihindarkan dari wabah pandemi seperti ini agar kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Ya, untuk itu sebelum kita tutup materi pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa sekaligus kita berdoa kepada Allah apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat keberkahan dan juga kita berdoa supaya wabah pandemi Covid ini yang melanda di daerah kita dapat segera hilang. Ya, untuk doa akan Bapak pimpin sendiri. Jadi sebelum doa, Bapak mohonkan tolong kameranya di-on-kan. Ya, tolong kameranya di-on-kan. Oke ya. Yang lain silakan. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Silakan yang mau silakan. Siap, Pak.